Selayaknya manusia pada umumnya, laki-laki memiliki lika-liku kehidupannya sendiri melawan stigma di masyarakat. Beban sebagai seorang laki-laki yang mereka tanggung tidak hanya berat di pundak, tetapi juga berada dalam diri. Laki-laki tidak boleh begini, laki-laki haruslah begitu. Beragam pandangan masyarakat mempengaruhi bagaimana maskulinitas itu terbentuk. Memberikan sudut pandang yang tidak biasa, kali ini kami menghadirkan narasumber-narasumber yang akan saling bertukar kisah menjadi seorang laki-laki di tengah kehidupan masyarakat yang tidak lepas dengan adanya stereotip gender. Halo, selamat datang teman-teman semua. Halo. Sebelumnya makasih banyak ya udah mau bergabung dalam episode Slice of Life episode 8 ya. Hari ini, sebagai permulaan mungkin boleh dong kenalan-kenalan dulu kayak gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Rizky Permana Hidayat. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Kesibukan aku side job dan juga jadi MC dan moderator. Oke, mungkin boleh aku kali ya. Perkenalkan, aku Bayi Rizky Stanto dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Untuk kesibukan akhir-akhir ini, aku lagi sibuk bisnis, juga sibuk menulis juga. Oke, halo teman-teman semua, aku Raffi Musarizkullah dari Fisika 2020. Kesibukan aku hari ini di organisasi sama kepanitiaan aja sih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Norman Refli Brahmadio dari Ilmu Politik Angkatan 2021. Kesibukan akhir-akhir ini hanya di organisasi dan kepanitiaan aja. Gitu. Oke, sibuk semua ya kayaknya ya. Terus ya, gitu. Nah, karena kayaknya udah kesibukan kan jengah gitu. Kita bahas topik-topik yang lagi panas kali ya, seputar laki-laki nih, karena kan biasanya laki-laki semua gitu. Buat pendahuluan mungkin bisa dong kemukakan gimana sih pandangan kalian terhadap laki-laki itu sendiri gitu. Misalnya definisi laki-laki secara umum atau peran laki-laki dalam hidup kalian kayak gitu. Mungkin bisa dari Karisper? Oke, kalau dari aku mungkin laki-laki, mengenai laki-laki itu harus kayak jantan, harus kayak berotot, harus punya melebihi kalau misalkan gaji gitu ya, misalkan harus melebihi dari perempuan gitu. Biar banget stigma laki-laki yang benar-benar kan bisa dibilang banyak banget konteks laki-laki yang bilang kayak laki itu harus punya sifat-sifat kejantanan gitu ya, peran-peran penting lah di dalam masyarakat maupun di keluarga gitu. Jadi menurut aku sebenarnya memang bagus laki-laki harus memiliki jiwa kepemimpinan, tapi kan tidak semua laki-laki mempunyai sifat itu. Dan juga dalam masyarakat itu laki-laki itu punya kayak standar dan ekspektasi di masyarakat itu sendiri gitu. Kalau misalkan laki-laki nggak melampaui dari batas itu, maka banyak banget nanti dampak-dampak kayak nanti mungkin ada toksik-toksik yang lain tentang laki-laki gitu. Kalau dari aku, Kalau dari aku sih, mungkin kalau bicara laki-laki ya, laki-laki itu sosok yang syarat akan stigma kayak dominasi dan kekuatan kalau menurutku. Misal kayak seorang laki-laki itu dipanggil laki-laki kalau dia itu jago berantem misalkan. Dan juga semakin jago berantem, semakin dia kuat posisinya di antara laki-laki lain gitu. Itu dari aku sih. Oke, kalau mungkin dari aku ya, aku mungkin ngambilnya dari teman-teman sekalian aja, kayak laki-laki itu harus nongkrong sana sini, terus mungkin kalau misalnya ngerokok harus ngerokok gitu kan ya, terus mungkin harus laki gitu kan, harus laki gitu kan, ya gitu. Jadi emang benar, emang seharusnya nggak semuanya kayak gitu. Terus banyak standar ganda yang ada gitu ya di laki-laki. Ini aja sih ya. Ya, ini mungkin aku hanya menambahkan dan menutup gitu. Kalau bagiku laki-laki merupakan punya poin lebih, punya poin plus terkait dengan rasional dan emosional gitu. Karena terkadang kalau kita melihat perempuan itu lebih ke perasaan, sedangkan laki-laki ke arah rasional dan emosional gitu. Oke, dengan posisi kalian nih sebagai laki-laki ya, saat ini kalian pribadi punya nggak sih kesukaan atau mungkin kebiasaan yang ternyata mendapat penilaian sebelah mata gitu dari masyarakat sekitar kayak gitu, atau mungkin teman-teman circle kalian kayak gitu, entah itu dianggap terlalu maskulin atau mungkin terlalu feminin kayak gitu. Kalian punya nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari aku dulu ya? Kalau dari aku pribadi itu aku lebih senang menyendiri gitu. Tapi semenjak aku kuliah banyak nih stigma dari teman-temanku, kok
kamu kok laki-laki kok di rumah terus atau di kos terus gitu. Karena bagiku kesendirian adalah sebuah hal utama, ruang untuk aku menikmati kehidupanku sendiri gitu. Ini dari Mas Raffi. Kalau dari aku mungkin dari internal sendiri ya biasanya itu kalau apa ya biasa pakai skincare kan ya teman-teman. Skincare itu kan biasanya cowok kan ya menurut aku lazim-lazim aja gitu, tapi dari internal sendiri kadang ya ngerasa apaan sih pakai kayak gitu kan, bisa kali nggak pakai gitu kan, tapi kan ya udah gitu diterima, ya udah diterima aja gitu. Terus mungkin kebiasaan aku tuh sebenarnya ya biasa kayak olahraga paling sih yang paling didukung sih ya kayak gitu sih. Gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih, aku kan orangnya suka ngungkapin perasaan kan ya. Cuman ketika itu dihadapkan pada masyarakat sekitar tuh kayak apaan sih masa cowok lembek amat, galau gitu kan, sedih-sedih. Padahal kan aku pengen ngungkapin perasaan aja gitu. Jadi karena stigma kayak gitu, terus kayak tekanan sosial masyarakat, aku jadi lebih suka ya udahlah mendem perasaan sendiri. Jadi aku ya tulis aja lah dalam buku gitu. Kalau dari aku sih, aku karena gak suka main game ya, jadi kayak banyak banget teman-teman aku kayak, kok lu cowok nggak main game gitu. Menurut aku kayak, aku tuh punya waktu buat menghibur diri aku sendiri itu bukan di game. Maksudnya kayak aku lebih kayak lihat media sosial gitu, lebih banyak baca berita kayak gitu. Karena secara orang kan individu punya waktu sendirinya itu pengennya kayak ada yang main game, ada yang nongkrong, dan juga ada yang mungkin menyendiri gitu. Kalau aku lebih ke media sosial. Dan juga sama tadi skincare, aku suka pakai skincare. Teman-teman aku kayak, ngapain sih cowok pakai skincare? Padahal tujuan aku pakai skincare itu yang merawat kulit gitu loh, bukan kayak mau kayak jadi kayak cewek mukanya harus kayak gini kayak opa-opa gitu, bukan. Maksudnya kayak ya udah merawat kulit aja gitu. Jadi investasi dari sekarang gitu buat nanti kerja kayak gitu sih kalau aku. Benar. Nah kalau misalkan dulu pernah nggak punya hobi gitu atau mungkin koleksi yang sering dianggap tuh ini cewek-cewekan banget, tapi kamu tuh suka kayak gitu? Pernah nggak punya hobi misalnya masak atau apa kayak gitu? Dari aku, ya aku hobi masak sih, kayak teman-teman aku juga. Tapi sekarang stigma itu sih kalau untuk masak agak berkurang ya, karena orang juga menikmati apa yang kita masakin gitu. Jadi kayak mungkin yaudah Risper bisa masak, yaudah Risper aja, bukan yang kayak masalah kayak feminimnya gitu, enggak sih. Tapi aku emang hobi masak, cuma alhamdulillah tersalurkan, teman-teman aku dukung sih gitu. Kalau dari aku. Kalau dari aku sih jujur aku suka bersih-bersih gitu. Kalau dari pandangan masyarakat mungkin kan kayak ya apa sih bersih-bersih itu kan ranah domestik perempuan gitu kan. Cuman ya aku suka aja gitu. Dibandingkan harus pergi-pergi kemana-mana, ya aku suka bersih-bersih, nyapu, nyuci. Ya itu sih. Kalau dari aku sih kayaknya nggak ada deh ya, yang kayak flat aja sih. Mungkin ya kayak masnya tadi ya sering rapi-rapi aja gitu, tertata sih. Kalau dari aku lebih ke belajar sih membaca gitu, karena bagiku kalau kita melihat suatu berita kita harus mengulik lebih dalam gitu, karena kan sama juga kayak apa yang aku belajar di kuliah gitu, harus banyak membaca. Jadi aku terkesan itu lebih kelihatan kayak perempuan karena banyak belajar dan membaca. Oke, nah terkenaan dengan stereotip-stereotip sosial yang tadi yang membentuk maskulinitas nih ya. Kalian pernah nggak sih dengar istilah toxic masculinity? Pernah, sering dong ya, apalagi sering baca berita juga kan. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang toxic masculinity? Mungkin dari Mas Bayu dulu yang suka baca. Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin bisa dibilang kayak standarisasi seorang pria gitu ya. Patokannya harus gini. Kalau enggak kamu bukan pria atau laki-laki gitu. Kalau dari aku sih adanya kontradiksi di sosial gitu. Ada stigma-stigma yang mungkin laki-laki tuh gak boleh ini, gak boleh itu. Benar, mungkin di masyarakat itu punya ekspektasi di dalam masyarakat itu sendiri. Misalkan tadi aku bilang laki-laki itu harus melampaui standar itu di masyarakat, harus punya jiwa-jiwa berani, kepemimpinan gitu. Padahal nggak semua laki-laki punya sifat kayak gitu. Ada yang mungkin malu buat ngungkapin perasaannya gitu, ngungkapin emosinya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Mungkin dari aku ya, kalau dari aku tuh merupakan sebuah budaya patriarki yang udah dari dulu udah terbentuk dan sudah tercipta melekat di masyarakat, sehingga ketika kita mengalami sebuah perubahan zaman,
budaya itu tetap dibawa sampai saat ini, sehingga kita tidak bisa melewatkan budaya tersebut gitu, karena stigmanya udah sangat melekat di masyarakat turun temurun. Ya, kalau setuju sih, kalau dari aku juga sebagai kultur banget toxic masculinity ini kayak banyak stigma jelek gitu terkait hal yang kita lakuin gitu sebagai laki-laki, kadang ya merasa salah aja gitu ya di mata masyarakat kayak gitu sih. Nah, terus kalian pernah nggak sih mengalami isu toxic masculinity itu? Pernah nggak dengar kata-kata yang berhubungan dengan toxic masculinity, kayak laki-laki itu nggak boleh nangis atau gimana? Atau yang sering mungkin didengar dari kecil gitu? Mungkin dari aku ya, kalau dari aku lebih ke nangis sih gitu, karena stigmanya kan udah harus kuat, terus kayak pemimpin gitu, tapi kita juga punya batasan kita sendiri gitu, karena setiap orang kan pasti punya batasan sendiri, sehingga kita mau nggak mau kita nggak bisa ngelewatin batasan itu gitu. Jadi kalau aku lebih mendengarkan lebih ke arah nangisnya sih gitu. Iya sama sih, lebih kayak nangis. Tapi kalau untuk kuliah aku itu sih, kalau laki-laki nggak main game gitu, terus sama laki-laki itu skincarean kayak gitu. Ya itu aja sih yang sekarang sering banget aku dengar gitu ya di perkuliahan itu, yaitu sama kayak jangan diem aja di kosan main gitu, nongkrong gitu. Tapi padahal kita tuh di kosan tuh juga punya kebahagiaan sendiri gitu loh, menyendiri juga punya kebahagiaan sendiri, tapi mereka terkadang tidak punya pemikiran seluas itu mengenai perasaan dan emosi kita gitu. Kalau dari aku gitu. Ya paling sama sih kayak gitu, skincare segala macam. Terus juga mungkin ke arah olahraga juga kadang juga ya, kayak olahraga mulu gitu kan ya. Mau jadi apaan sih gitu. Jadi atlet. Gitu sih. Mungkin kalau dari aku sih kayak stigma kekuatan gitu laki-laki. Aku orangnya malas banget kalau berantem gitu. Ya walaupun bisa, cuman segimanapun aku paling menghindari berantem gitu. Walaupun udah ke pojok, aku mending diskusi aja. Kan itu kayak, ya apaan sih laki-laki nggak bisa berantem. Ya gitu sih masalahku sih. Oke. Nah biasanya nih kalau misalkan kalian udah lagi ngalamin nih kata-kata yang toxic masculinity kayak gitu nih, kalian dihadapin kan sama situasi kayak gitu, apa sih tanggapan atau respon kalian untuk membalas itu? Ya bukan membalas sih ya, kayak maksudnya menanggapinya gimana? Jujur sih kalau dari aku agak kecewa sih sama teman-teman yang kayak gitu. Cuma yang aku bikin solusinya itu ya mungkin aku mikir dulu, mereka mengatakan itu berarti ada yang salah dalam diri aku gitu. Tapi aku mikir lagi, tapi yang gue lakuin tuh benar loh, gue itu buat jangka panjang gitu. Misalkan tadi kayak skincare, ya itu kan fungsinya balik lagi ke tujuan masing-masing. Kalau aku lebih kayak ngerawat wajah, merawat kulit buat nanti. Aku kan di ilmu komunikasi, pasti kan nanti kerjanya aku pengen di televisi atau pemerintahan. Good looking tuh sekarang menjadi standar buat nanti masuk kerja gitu loh. Jadi kayak dilihat orang gitu loh. Jadi aku lebih kayak ya udah sih, tujuan gue ke depannya mau kayak gitu. Nggak usah musik-musik hidup kita juga gitu loh. Kayak gitu sih kalau dari aku. Betul. Jadi kayak ada perasaan masa bodoh aja udah biarin. Bener sih, emang masa bodoh emang paling bener sih ya. Iya. Kalau dari Bayu mungkin? Kalau dari aku sendiri sih, aku udah berdamai ya sama stigma masyarakat. Itu kayak, ya udahlah itu kayak pemikiran kolektif masyarakat lah. Aku tinggal ya terserah lah. Itu juga aku nggak terlalu peduli juga gitu. Mungkin Mas Raffi? Iya sama, ya kayak emang tadi ya bodo amat banget gitu. Ya terserah mau orang mau bilang apa ya, buat gue sendiri gitu loh. Dan kalau dari aku lebih suka meninggalkan sih gitu, karena tadi udah disampaikan juga kalau kita tuh emang harus bodo amat. Dan aku pernah mendengarkan dari salah satu tokoh gitu bahwasanya kebenaran itu tidak akan pernah sama satu orang dengan yang lain gitu. Bener banget. Aku lebih suka meninggalkan karena bagiku itu emang benar dan jalanku. Bagus. Bener sih. Nah, sedikit banyak tadi kan kita udah mengulik nih tentang toxic masculinity. Sekarang kita punya salah satu unggahan dari media sosial, ya, sumbernya dari Volkatif, yang berhubungan dengan kasus standar ganda. Nah, di sini tuh ada ABG, laki-laki yang berdandan bak wanita di CFW. Tahu kan CFW? Ya, akan dibawa ke panti sosial, kata dinas sosial gitu. Nah, sementara itu kan nggak menutup fakta juga bahwa ada wanita pula yang berdandan seperti laki-laki gitu kan. Dan kebanyakan tidak dipermasalahkan juga ya.
Nah, apa tanggapan kalian ketika melihat peristiwa seperti itu gitu? Mungkin dari aku ya, kalau dari aku pribadi sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh dinas sosial bahwasanya ketika laki-laki berdandan wanita yang ada di CFW itu dibawa ke panti sosial. Karena apa? Karena pandanganku dari objektif agama gitu, karena di situ sudah dijelaskan bahwasanya jangan sampai ada laki-laki menyerupai wanita maupun sebaliknya. Jadi aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh dinas sosial. Kalau dari aku ya, ini sih sebenarnya ada positif negatifnya gitu. Kalau untuk negatifnya, kenapa dia itu men-show off ke ruang publik gitu. Boleh dia punya potensi kayak misalkan bisa make up seperti perempuan, bisa pengen apa ya, mungkin itu cara mereka untuk melakukan emosi kayak gue bisa pakai pakaian perempuan, gue juga bisa pakai apa ya, seperti perempuan seutuhnya gitu. Tapi salahnya dia itu adalah di ruang publik gitu, yang bisa dicontoh sama anak-anak kecil takutnya gitu. Kalau dari aku gitu. Tapi kalau untuk misalkan dia, kalau gue emang punya potensi di make up atau mungkin stylist kayaknya kayak gitu, ya udah, tapi jangan sampai di ruang publik kalau menurut dari aku gitu. Dari Bayu? Kalau dari aku sama sih, sama kayak Mas Risper gitu. Menurutku sih hal kayak gitu mending jangan dipublish ke publik gitu kan. Ya tiap orang bebas mengekspresikan apa yang pengen dia rasakan gitu kan. Cuman perlu ingat juga, realitas kan masyarakat menganggap itu tidak biasa gitu kan. Ya jadi janganlah. Iya, bener-bener. Ya kalau dari aku sih no problem banget sih sebenarnya masalah kayak gitu. Tapi kan emang sih stigma orang beda-beda juga gitu. Terus pandangan orang juga beda-beda. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau bisa dibilang sih secara apa ya, secara logika tuh sebenarnya salah ya. Tapi kan kalau misalnya secara kemanusiaannya itu perlu gitu, perlu diapresiasi juga gitu. Terserah kalian bagaimana cara mengekspresikan dirinya masing-masing gitu. Aku mau cerita-cerita sedikit mengenai keluh kesah aku menjadi laki-laki. Sampai aku SD tetap suka berantem demi biar aku punya dominasi kuat nih. Akunya sendiri juga ngerasa sulit, padahal sih selalu